kita memberangkatkan orang ke Kamboja. Ya, mereka cuma bekerja sebagai ya penipu lah. Sampai detik sekarang aman, gaji full. Ya ada adik saya di Phnom Penh ada sebagai leader, di Phoi Phet ada. Perasaan sih masih hancur. Saya pengen ketemu keluarga, biar keluarga juga tahu gitu kan. Tidak punya uang untuk menebus saya sendiri karena saya ditipu bekerja di Kamboja. Saudara 34 WNI asal Sulawesi yang menjadi korban perusahaan online scam di Kamboja akhirnya pulang ke kampung halaman. Bang Day, halo pemerintah Indonesia, bantu kami ya, bebaskan kami dari Kampung Chong, Bafe. Tim penyidik masih terus menyelidiki TPPO dengan modus jual beli ginjal, salah satunya di wilayah Bali. Selamat datang di channel Inspirasi. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Unit 4 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang merupakan tersangka dari tindak pidana perdagangan orang. Kalau mau tahu ceritanya, langsung kita mainkan. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa seperti biasa di video ini baik nama maupun wajah dari tersangka akan disamarkan. Tujuannya satu, untuk tetap menjaga privasi dari hak asasi manusia dan menjaga keluarga tersangka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke Bang, kita sebut nama abang ini Bang Budi gimana? Oke ya? Oke. Bang Budi, sudah berapa lama di tahanan Unit 4 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya ini? Oke, sekarang udah hampir 2 bulan lebih. Sudah 2 bulan. Kalau boleh tahu Bang, biar teman-teman Inspirasi tahu kira-kira kasusnya soal apa ya? Ya, kasus kita itu TPPO. TPPO, oke. Kita memberangkatkan orang ke Kamboja. Memberangkatkan orang ke Kamboja. Untuk bekerja. Untuk bekerja? Yes. Bekerja atau judi online? Bekerja. Bekerja. Bekerja sebagai scammer. Scammer? Ya. Oke, awalnya kenapa sih kok bisa akhirnya abang bekerja di sini tuh gimana? Ya, dari teman saya. Oke. Teman saya tuh kemarin nawarin gitu kan. Nawarin katanya kalau kamu mau kerja sampingan, ya ada katanya gitu. Oke. Ya kalau mau langsung hubungin dia. Ya saya langsung hubungin dia. Ya ketemu lah gitu kan, ketemu sharing-sharing. Ya memberangkatin orang. Tugasnya memberangkatkan orang? Tugasnya memberangkatin orang. Oke. Gitu. Ya saya mau ya kan, cobalah saya coba. Memberangkatkan ini maksudnya seperti apa? Seperti agen kah atau juga mencari orangnya kah? Enggak, mereka sebagai karyawan di Kamboja. Sebagai karyawan. Nah terus bagaimana cara nyarinya itu spesifikasinya seperti apa? Oke, saya mencarinya di Facebook. Facebook? Iya, saya ketika orang misalkan ada info loker guys, saya langsung komentar. Oke. Ada nih berangkat ke luar negeri kalau mau. Oke. Ketika mereka mau, langsung saya lempar ke. Ada tuntutan nggak kalau satu hari harus memberangkatkan berapa orang atau nyari berapa orang? Nggak ada. Nggak ada. Atau spesifikasi khususnya hanya sekedar dia nyari orang gitu? Iya. Nyari maksudnya nyari lowongan pekerjaan begitu? Iya, cuma hanya nyari lowongan pekerjaan aja. Terus job desk pekerjaannya dikasih tahu nggak? Dikasih tahu semua. Terus biasanya kalau lu bilang job desknya ngapain tuh? Iya, mereka cuma bekerja sebagai ya penipu lah seperti itu kan. Tapi Dari awal dibilang sebagai penipu? Penipu. Tapi Oh, di gitu? luar negeri iya, sebagai kan scammer gitu kan. Memang bilangnya sebagai scammer? Iya, betul. Oke, terus? Apa namanya? Mereka bekerja sebagai kayak mengelola Shopee, Lazada segala macam gitu kan. Perpajakan. Oke. Itu dikelola semua sama mereka. Dikelola maksudnya gimana tuh? Dikelola ya di orang-orang yang ada database dikelola semua. Nanti ditipu maksudnya gitu. Berarti orang-orang yang bekerja artinya punya database begitu Iya, maksudnya? dari bosnya langsung. Lu nyari, kemudian orang-orang ini lu kasih tahu bahwa tugas lu adalah membohongi mereka. Iya, kerja sebagai scammer itu seperti itu. Yang dibohongi caranya gimana? Kalau masalah dibohongi saya tidak tahu. Maksudnya cara mereka yang kan biasanya gini, Bang, gue belum pernah nih jadi penipu kan banyak tuh yang begitu betul. pasti banyak yang begitu. Terus Iya. lu ngajarnya gimana? Saya nggak ngajarin langsung, tapi nanti di sana ada yang namanya leader, nanti diajarin sama leader seperti itu. Oke. Ya, langsung dari sananya, dari Kambojanya. Kalau Oke. kita cuma hanya memberangkatkan saja. Ada biaya nggak untuk memberangkatkan itu? Kalau biaya langsung dari bos.
Oh jadi Semuanya- mereka nggak ada keluar biaya? Semuanya ditanggung sama bos, dari tiket pesawat, ya kan, paspor, visa, penginapan, hotel segala macam, apartemen, semuanya dibiayain sama bos. Dikasih tahu nggak berapa gajinya? Kalau untuk gaji selalu saya bilang, kalau dari saya ya beda sama agensi-agensi yang lain. Kalau dari saya itu pahit-pahitnya itu 7 juta sampai 9 juta. Itu kalau nggak target. Kalau ketika target mereka bisa sampai 15 juta. Beda sama bonus. Di luar bonus? Di luar bonus. Kalau dia udah mendapatkan jackpot misalkan dari 1M sampai 5M, itu kayak apa ya? Dikasih 3 bonus. Entah itu per Oke, ya kan, oke. atau permabokan, Oke. itu dibebasin 5 hari. 5 hari? Yes. Cewek pun dikasih gitu kan di sana. Oke. 5 orang dipilih nanti buat gitulah. Entah pulang, satunya pulang. Oh boleh pulang juga? Iya, Oh, boleh berarti memang pulang. dikasih izin pulang gitu? Iya, dikasih izin pulang. Nah, nanti itu gaji masih dikasih, terus sama apa namanya? Duit yang jackpot tadi dibagi komisi. Oke. Tapi saya sering lihat di media sosial, kemudian di berita-berita, katanya justru sebenarnya gajinya itu nggak dikasih. Enggak dikasih. Soalnya di sini, ini sorry ya, yang saya berangkatkan itu adik saya sendiri, Ah, oke. Adik kandung, adik sepupu. adik sepupu. Yes. Kenapa lu berangkatin? Ya karena yang memang benar-benar really kerja. Iya, adik saya, abang saya, adik saya ada 3, abang saya, pacar saya kemarin. 5 orang. Yes, 5 orang yang kamu kenal betul nih. betul. Terus mereka gimana sekarang 5 orang ini? Ya aman. Sampai Aman? detik sekarang aman, gaji full. Ya ada adik saya di Phnom Penh ada sebagai leader, di Poipet ada, di Bapet ada, semua di Kamboja ada. Kalau menurut lu pribadi bang, worth it nggak sih kerjaan kayak begini dengan katanya resikonya yang kayaknya katanya nih nggak dikasih makan, kemudian Oke. dikerjain terus-terusan, dipaksa nggak tidur gitu. Oke, jadi di sini gue jawab semuanya ya, oke. Jadi itu sebenarnya nggak ada. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, nggak ada yang namanya bos menghukum anak buahnya ketika nggak ada salah. Paham Oke. nggak? Oke. Ketika dia melanggar peraturan, ada 4 nih, berantem, Oke. berjudi, narkoba, sama maling di perusahaan, baru itu dihukum. Lah ini kan bukannya jadi scammer itu kan bagian dari pidana juga di sana. Enggak, di sana kan bebas. Di sana dianggap bekerja. Yes. Kambodia. Jadi tapi ada nggak sih yang jadi admin judi online begitu? Itu beda sama kita. Terus kalau orang abang tuh kerjaannya memang pure scam. Yes, scam. Contoh scamnya tuh seperti apa tuh? Ya kayak perpajakan. Kita kayak pura-pura, kalau misalnya abang ya, Oke. bang abang belum bayar pajak segala macam gini, nanti bayar sama saya, padahal itu bukan dari saya. Bukan dari langsung perpajakan langsung, itu saya nipu abang gitu. Pernah nggak kalian ditelepon oleh orang pajak dan mengatakan bahwa dia telah mengirimkan email 2 minggu yang lalu, dan setelah kita menjawab tidak ada email yang masuk, maka dia akan mengatakan bahwa akan menghubungi via WA. Kemudian selang beberapa menit tiba-tiba ada WA masuk yang berisi pesan data-data kita. Dan yang paling mencengangkan, nama, NIK, dan NPWP itu persis dengan data yang saya miliki. Ini mereka dapat dari mana ya data valid tersebut? Dan dia juga mencantumkan alamat email yang salah. Dan dugaan saya, dia memang sengaja mencantumkan alamat email yang salah agar kita merespon bahwa ada data yang salah. Kemudian dia meminta izin untuk melakukan panggilan video call dengan alasan ingin melakukan perbaikan data. Dan di sini saya sudah mulai curiga karena saya penasaran. Saya ikuti alurnya, saya izinkan untuk melakukan video call. Setelah melakukan video call, dia tidak mengaktifkan kameranya. Kemudian dia meminta kita agar WA kita membagikan share screen atau bagikan layar. Dan dari sini saya yakin bahwa ini adalah penipuan. Entah itu scam love, kita pura-pura Oke. cinta, nanti pengusaha itu saya tipu segala macam, itu Oke. bisa juga. Oke. Kalau berkaitan dengan scam love itu udah berjalan berapa lama sih bang? Kalau scam love itu khusus cewek ya, khusus cewek, udah lama. Nah lu dapat berapa sih dari ngerjain ini? Saya satu orang itu paling 1 juta. 1 orang 1 Satu juta. orang 1 juta. Selama 1 bulan lu bisa berangkatin berapa orang? Saya belum sampai sebulan, saya baru 2 minggu. Baru 2 minggu? Iya, baru 2 minggu di Jakarta. Saya langsung kerja gini. Oke. Ya. Berarti abang itu ke Jakarta,
kemudian kerja 2 minggu langsung ketangkap. Yes, dulu pernah ke Jakarta sebagai kerja di Equity. Oh, sebelumnya pernah kerja. Iya, Oke, di oke. Equity. Nah, Oke. pulang karena mama meninggal. Oke. Ketika itu saya pengen ke Jakarta lagi ya kan. Alasannya Ya pengen kerja. pengen kerja. Mm. Di tempat Abang di mana tuh? Di Palembang. Kalau paling ya itu asli saya, tapi saya di Jakarta. Enggak, maksudnya waktu pulang kemudian di tempat kerja, di tempat tinggal Abang yang sebelumnya itu enggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan sama sekali. Terus akhirnya memilih untuk ke Jakarta. Iya betul. Memang pure alasannya adalah Kerja. untuk cari kerja. Cari kerja. Kepada rekan-rekan inspirasi, maka motivasi kerja itu adalah motivasi yang baik. Tapi permasalahannya, motivasi kerja yang baik tapi tidak diiringi dengan hal-hal seperti mengecek pekerjaannya apa, resikonya seperti apa, pendapatannya berapa, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak bisa diprediksi. Apabila tidak dilakukan, maka sebenarnya hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Nah, Bang, sudah punya istri, Bang? Istri ada sih, cuma udah cerai. Oh, udah oke. Punya anak Ada 2. sama Abang atau sama mantan istri begitu? Kalau yang pertama sama abi saya, Oke. yang kedua sama mertua sih. Cowok cewek sepasang. Oh, cowok cewek. Mm-mm. Mereka sekarang udah kelas berapa tuh? Masih kecil semua. Masih kecil semua. Iya, yang paling gede 5 tahun. 5 tahun. Yang kecil 2 tahun. Selama 2 bulan di sini ada yang pernah jenguk? Enggak ada, belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali Soalnya dijenguk. keluarga jauh semua. Apa perasaan 2 bulan di sini nggak ada yang jenguk? Ya kalau perasaan sih pasti hancur. Artinya Kayak hari-hari, kalau hari Senin gitu kan, panggilan, besukan, ini. Gue juga pengen juga lo dibesuk gitu kan, walaupun ngapain sih lo besukin gue gitu kan. Udahlah gak usah besuk gue, ngapain. Teman-teman pun cuma nanya kabar aja sih kadang. nanya kabar dari mana tuh dapat kabarnya? Ya paling surat-suratan. Lewat surat. Ya betul. Keluarga paling dekat ada yang pernah ngabarin? No, Sama sekali nggak. Nggak. Nggak karena memang mereka nggak tahu atau nggak mau? saya awalnya nggak tahu, nggak ada yang tahu saya di penjara. Ketika saya waktu itu di Bon, saya minta tolong dong sama penyidik saya. Pak, saya pengen telepon keluarga, biar keluarga juga tahu gitu kan. Jangan kayak ngilang gitu kan. Nanti takutnya saya juga di luar negeri pada hilang gitu. Iya. Gila. Di perantauan begini gitu kan. Ada target-target khusus orang-orang yang seperti ini nih, kriteria-kriteria khusus orang-orang yang gampang di-scam itu seperti apa tuh? Oke, ya kayak misalkan bos-bos gitu kan. Gimana kita ngelihat dia bos atau enggak? Kita ada database-nya sendiri. Itu langsung dari Kambojanya, bukan dari kita. Oh, dari Kamboja punya Iya, database betul. sendiri? Betul, itu nanti dikasih, entah itu dia ada bagi-bagiannya ya. Entah ini misalkan dia berprestasi, dikasih. Kalau enggak yang baru-baru dia nyari sendiri. Entah itu dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok, atau dari sosial media lah. Gitu. Kepada rekan-rekan, mungkin entah kalian, teman kalian, keluarga kalian, atau kerabat kalian, mungkin pernah menjadi seseorang yang menjadi target scam. So, harus hati-hati dengan data pribadi kalian, supaya kalian tidak menjadi target operasi berikutnya. Betul. Kalau saran abang nih, untuk orang-orang yang, ya kita tahu kan misalnya nih, saya juga nggak tahu apakah Oke. data saya ada di situ atau Betul, data siapa betul. ada di situ kan begitu kan. Saran abang gimana nih supaya kita tidak bisa kena scam itu? Oke. Saran saya sih buat abang-abang juga ya, buat semuanya juga. Kalau ada yang WhatsApp, entah itu link, jalur apa itu nggak usah diklik. Oke. Oke. Entah itu notification atau apalah itu yang nggak berkepentingan gitu ya. Itu jangan itu aja apa sih, jangan diklik lah. Atau Jangan diklik ya, link APK gitu ya. Iya. Oke. Entah itu dari apa ya, perpajakan, dari bank pun bisa, segala macam itu. Ya. Mereka bisa jadi apa aja ya. Bisa jadi apa aja. Oke. Karena ya apa ya, mungkin nggak ada datanya abang, mungkin abang belum. Oke. Oke. Kalau misalkan ada datanya abang, sekejap itu bisa. Oke. M-banking pun bisa terkuras. M-banking juga bisa Ya, terkuras. Itu sangat gampang itu. Terkuras atas kesadaran pribadi dia secara, ya artinya ketipu kan? Atau memang Iya. tiba-tiba kekuras gitu? Iya kayak ditipu lah. Ya, dalam proses biar lu tertipu kan? transfer ke gua gitu. loh. Iya. Iya, entah itu dari apalah. Gitu. Kita lihat dulu kan, nanti kita cari segala macam itu kan.
latar belakang dia tuh kayak gimana gitu. Ya, nanti udah tahu, misalkan dia ada masalah di perpajakan tadi gitu kan, lu harus bayar pajak lu sekian misalkan gitu kan. Langsung didabelin, dilipat-lipat. Tapi lu pernah ke Kamboja, Bang? Saya belum pernah ke Kamboja, tapi semua di situ orang saya semua. Oke. Iya, di seluruh Kamboja itu orang saya semua. Kenal maksudnya. Kenal. Ada penyesalan nggak dari pemberangkatan 5 keluarga orang abang ini? Kalau ketika gajian sih nggak nyesal. Mungkin lagi bokeh aja ya gitu ya. Lagi bokeh baru nyesal. Aduh. Gitu. Ya. Ya soalnya emang really 100% saya nyata gitu ya. Saya yang ngalamin gitu ya. Mereka ketika gajian, semua orang yang di Kamboja itu, di mana, kota mana itu ya, daerah-daerah mana itu, mereka ketika gajian, mereka selfie lah. Foto-foto segala macam, duit gua nih dolaran nih. Semuanya kan. Aduh. Ketika mereka bokeh ngelapor sama saya. Bang, ini gua, aduh nyesel bang gua ke Kamboja gini. Lah. Ya kan lu hepan nggak ngabarin gua. Ketika lu bokeh baru ngabarin gua. Kayak gitu kan. Gua 1.000 rupiah pun nggak minta duit kalian, bro. Ya kan? Sebelum mereka berangkat, saya selalu bilang, kalian hanya kerja di sana. Ketika habis kontrak pulang, gitu. 1 tahun kontrak di situ. Udah berapa lama mereka di sana? Kalau adik-adik saya itu baru 3 bulan sih. Baru 3 bulan ya. Di situ makan dikasih, semuanya dikasih. Ya, menurut abang kerja di situ nyaman begitu ya? Iya, tidur pun pakai AC. Kalau boleh bang, saran buat teman-teman Inspirasi Media supaya tidak gampang tertipu, kemudian saran abang supaya tidak mau bekerja di situ. Ya. Saya berikan waktu kepada abang untuk menyampaikan kepada rekan-rekan. Oke, kalau buat rekan-rekan juga jangan sampai ke Kamboja lah intinya. Karena di situ kerja ada target. Gitu. Kalau kalian nggak nyampe target, kalian pasti pindah perusahaan. Artinya ketika dia pindah perusahaan tuh efeknya apa tuh bang? Efeknya kalian pasti kena denda. Denda? Yes. Oke. Makanya apa ya, kayak jangan sampai pindah lah gitu. Ya. Lu harus berprestasi di company itu. Ya. Sekali lagi, iming-iming uang yang besar, harapan akan sesuatu kaya dengan cepat adalah satu cara yang paling gampang untuk mempengaruhi orang. Tapi pada poinnya, hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang bijaksana yang mampu melihat bahwa hidup ini bukan hanya bercerita tentang uang. Kepada rekan-rekan, jika pernah bercerita atau pernah punya pengalaman, kami tunggu komennya di bawah ya. Kira-kira bang, untuk keluarga atau untuk rekan-rekan yang abang kenal, ada nggak mau abang sampaikan atau penyesalan abang secara pribadi terkait dengan proses kehidupan yang abang lalui sekarang? Kalau untuk disampaikan enggak sih kayaknya. Ya, biar gua sendiri aja sih yang. Biar sendiri yang. Soalnya kalau emang nyesel itu pasti nyesel banget. Untuk keluarga, proses saya udah panjang banget proses saya. Udah aduh, gak bisa lagi diungkapin sih. Itu aja. Oke. Nggak sanggup kayaknya. Nggak sanggup untuk diceritain. Nggak sanggup untuk diceritain. Tapi secara pribadi abang menyesal kah? Aduh, nyesel banget. Nyesel banget. Kalau ada 1000% saya nyesel. Apa yang mau abang lakukan pertama kali setelah abang keluar dari sini? Ya pastinya pulang ke kuburan mama dulu, minta maaf gitu kan. Ya kumpul dulu lah sama keluarga selagi ada. Terus baru saya berkarir lagi gitu. Yang jalan bener lah. Jangan sampai kayak gini lagi. Udah cukup. Pada akhirnya memenjarakan seseorang bukan akhir dari kehidupan, tapi ini adalah sebuah proses agar seseorang bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin video ini nggak cukup kalau cuma satu part. Saya akan carikan satu orang lagi untuk membuat video ini lebih menarik. So, stay tune di video channel ini supaya informasi tidak ketinggalan dan jangan lupa share supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawanku semua.